Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pembahasan kita untuk kesempatan kali ini masih menyangkut tentang dunia bisnis, yaitu topik tentang target penjualan. Target penjualan ini merupakan suatu satuan produk yang harus dijual belikan ke pasaran dengan tenggat waktu tertentu. Mungkin kalau kita berbicara tentang target penjualan ini, maka akan muncul suatu pertanyaan sederhana, yaitu tentang mengapa target penjualan ini harus dibuat oleh para pelaku usaha. Ada beberapa alasan yang menyebabkan bahwa target penjualan ini harus ditetapkan oleh suatu entitas bisnis. Alasan yang pertama adalah bahwa di dalam dunia bisnis itu terdapat keberagaman konsumen. Dalam hal ini, konsumen memiliki keberagaman dalam berbagai aspek, mulai dari aspek perilaku, kemudian juga karakter, atau juga memang mereka memiliki minat untuk mendapatkan apa yang dibutuhkannya secara berbeda-beda antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Oleh karena itu, suatu entitas bisnis ataupun perusahaan sangatlah perlu untuk mengklasifikasikan berbagai produknya agar lebih mudah dalam menyesuaikan dengan karakter ataupun disesuaikan dengan keperluan pelanggan. Ini adalah alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua tentang pentingnya dibuat suatu target penjualan adalah adanya kenyataan bahwa hampir semua perusahaan memiliki suatu keterbatasan. Perusahaan apapun itu pastilah di sana memiliki berbagai keterbatasan. Salah satu keterbatasan yang ada di dalam suatu entitas bisnis adalah keterbatasan dalam hal ketersediaan sumber daya manusia. Maka dengan hal ini, suatu entitas bisnis haruslah menetapkan target penjualannya dalam rangka memfokuskan target penjualannya pada konsumen-konsumen yang benar-benar membutuhkannya saja. Tentu ini erat kaitannya dengan keterbatasan SDM tadi. Tidak mungkin SDM yang jumlahnya sangat terbatas tadi harus menggarap suatu pasar yang sedemikian besarnya. Maka perlu untuk ditetapkan suatu target
penjualan. Tentunya dengan membuat berbagai pengklasifikasian tadi. Kemudian yang ketiga, yaitu memetakan target. Manakala suatu entitas bisnis memetakan target, maka ini mengandung makna di mana entitas bisnis tersebut akan dihadapkan untuk menyusun suatu kerangka yang lebih spesifik dan juga lebih jelas di dalam menentukan strateginya. Tanpa adanya pemetaan yang jelas, maka target penjualan pun akan sulit untuk dapat dicapai karena tidak termanage dengan baik. Inilah mengapa suatu entitas bisnis harus melakukan kegiatan yang disebut dengan rekapitulasi dan juga evaluasi. Itulah beberapa alasan mengapa target penjualan ini haruslah ditetapkan oleh suatu entitas bisnis. Tidak peduli itu termasuk entitas bisnis berskala besar, menengah, kecil maupun mikro. Target penjualan harus tetap ditetapkan. Lantas selain pertanyaan tadi, yaitu mengapa target penjualan harus ditetapkan, mungkin juga akan muncul pertanyaan berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara menentukan target penjualan ini. Manakala kita ingin ataupun akan menentukan target penjualan ini, maka kita harus memperhatikan beberapa hal di dalamnya. Yang pertama, yaitu kita harus membuat target yang jelas. Target penjualan haruslah terukur sekaligus spesifik. Oleh karena itu, target penjualan ini haruslah dibuat dengan berasumsi kepada data, fakta, dan juga analisis yang hasilnya valid. Target penjualan tidak boleh dibuat hanya mengacu kepada asumsi berupa kira-kira ataupun keraguan-raguan karena mendasarkan kepada landasan yang tidak kuat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membuat target penjualan sebagai sesuatu alat ukur. Manakala target penjualan ini dijadikan sebagai alat ukur, maka akan memudahkan bagi entitas bisnis tersebut untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan yang telah dicapai atas penjualan yang telah terjadi. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat target penjualan sebagai attainable. Pihak perusahaan ataupun entitas bisnis dalam hal ini bisa melakukan suatu analisis apakah entitas bisnis tersebut memiliki kemampuan
yang cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut ataukah tidak. Jika memang dirasa belum mampu untuk mencapai target-target tersebut, maka entitas bisnis tersebut harus memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dirinya untuk dapat mencapai target-target penjualan yang seperti diinginkan. Kemudian yang keempat, yaitu harus masuk akal. Seringkali di dalam menjalankan aktivitas bisnis, para pelaku usaha diliputi dengan ambisi yang berlebihan. Yang mana ambisi yang berlebihan ini acap kali akan membuat target menjadi tidak realistis. Ini perlu dihindari. Oleh karenanya, target penjualan haruslah tetap masuk akal. Kemudian yang kelima, yaitu target penjualan harus disertai dengan batas waktu. Jika suatu target penjualan tidak disertai dengan batas waktu yang jelas, maka rasanya akan sangat sulit untuk dapat mengukur apakah target penjualan yang telah dicapai itu sesuai dengan perencanaan sebelumnya ataukah tidak. Dan yang keenam, yaitu harus melakukan breakdown atas target-target penjualan. Manakala suatu entitas bisnis telah memasuki tahapan usaha yang masuk dalam kualifikasi cukup besar, apalagi besar, maka sangat penting kiranya untuk membreakdown target-target penjualan yang ada. Ini ditujukan agar lebih memudahkan dalam mekanisme pengawasannya. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa pihak yang masih bertanya-tanya tentang bagaimana cara menghitung target penjualan ini. Ada beberapa cara untuk menghitung target penjualan ini. Yang pertama adalah dengan menghitung, yaitu menggunakan perhitungan persentase. Di mana di dalam perhitungan persentase ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menghitung target penjualan yang telah berjalan minimal 1 bulan ataupun 1 periode keuangan. Untuk menghitung persentase ini, maka para pelaku usaha dapat menggunakan suatu formula yang cukup sederhana, yaitu dengan mengalikan jumlah keuntungan dengan angka 100%. Maka ini akan dapat diketahui berapa persentase target penjualannya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan cara minimal penjualan. Cara minimal penjualan ini
merupakan suatu metode penjualan yang menemukan nilai minimal penjualan yang harus diperoleh dalam 1 bulan. Pun seperti dengan perhitungan persentase, untuk minimal penjualan ini juga dapat dihitung dengan suatu formula yang cukup sederhana, yaitu dengan mengalihkan persentase target dengan target nilai penjualan. Maka ini akan dapat ditemukan berapa minimal penjualannya. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan performa target penjualan. Performa target penjualan ini dapat digunakan untuk mengukur semua performa di semua bidang dalam entitas bisnis. Ini disebabkan target penjualan ini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui minimal penjualan dan juga perhitungan persentasenya saja. Inilah beberapa cara untuk menghitung target penjualan. Lantas, setelah muncul pertanyaan tentang cara tadi, bisa jadi muncul lagi suatu pertanyaan yang lebih mendalam lagi tentang target penjualan ini. Pertanyaan tersebut bisa jadi berbunyi tentang bagaimana cara untuk mencapai target penjualan ini. Ini pun ada beberapa cara untuk mencapai target. Yang pertama adalah dengan melakukan riset pasar. Dengan adanya riset pasar, maka suatu entitas bisnis akan dapat menemukan berbagai informasi yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan dan juga menemukan berbagai formula yang tepat sasaran untuk calon konsumen. Kemudian yang kedua adalah membuat rencana penjualan. Dari kegiatan analisis, utamanya adalah analisis pasar, maka entitas bisnis tentunya akan mendapatkan kumpulan data, di mana data-data tersebut akan dapat dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan rencana penjualan yang lebih rinci. Kemudian yang ketiga adalah dengan networking. Dengan relasi yang semakin luas, ini akan lebih memudahkan dalam melakukan ekspansi ataupun membangun kerjasama. Semakin banyak bidang kerjasama dengan pihak lain, maka dengan sendirinya akan semakin mudah pula untuk mencapai target keuntungan ataupun target penjualan sesuai dengan harapan. Kemudian yang keempat adalah dengan inovasi. Dengan adanya inovasi, maka ini akan memberikan warna baru bagi entitas bisnis. Bagaimanapun juga, entitas bisnis seperti perusahaan sangat-sangat membutuhkan hal-hal baru agar pelanggan tidak merasa bosan atas layanan ataupun produk-produk yang kita tawarkan kepada
mereka. Dan yang kelima adalah promosi. Entitas bisnis dalam hal mencapai target penjualan ini harus juga membuat aktivitas promosi semenarik mungkin. Jika dulu promosi hanya sangat-sangat terbatas melalui berbagai iklan di media-media yang sifatnya sangat klasik, namun saat ini dan ke depan, seiring dengan kemajuan teknologi, utamanya teknologi informasi dan komunikasi, maka akan sangat naif rasanya manakala suatu entitas bisnis melewatkan kegiatan-kegiatan promosi ini yang bersifat digital. Oleh karenanya, bagi entitas bisnis sudah seperti wajib hukumnya untuk memanfaatkan media digital ini untuk melakukan promosi. Demikian pembahasan singkat kita kali ini yang berkaitan dengan target penjualan. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas tema-tema bisnis utamanya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.